Shalom, perkenalkan nama saya Dendi Nugroho Kelambar Perahi dengan NIM 1221045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang produk lokal yang berada di sekitar tempat tinggal atau di suatu wilayah tertentu. Nah, produk lokal yang saya ambil di sini yaitu tenun ikat Sumba Timur. Nah, usaha kain tenun ikat berbasis pewarna alam di Kabupaten Sumba Timur, di Kecamatan Umalulu dan di Desa Kaliuda, Kecamatan Pungalodo. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang 5 jenis bahan atau tumbuhan atau biasa disebut dengan pewarna alam yang digunakan secara mandiri. Yaitu di sini terdapat 5 jenis tumbuhan atau pewarna alam. Yang pertama itu tanaman nila, yang dimana pengrajin ini mengambil bahan tanaman nila ini sebagai bahan utama pewarna, yaitu warna biru di dalam pewarnaan kain tenun ikat dan menambahkan warna keabu-abuan terdapat pada akar-akar kayu juga dalam berbagai akar tanaman untuk perekat pewarna. Jadi tanaman nila ini dipungut pengrajin di kebun maupun di padang yang tumbuh secara alami. Nah, jenis tanaman yang kedua itu mengkudu, yang dimana mengkudu ini dapat dipungut oleh pengrajin dari pohon yang tumbuh di padang secara alami. Dan yang ketiga itu pohon loba, yang dimana pohon loba ini merupakan perawakan perdu atau pohon kecil yang tingginya 9-20 meter yang mengandung sejumlah besar aluminium yang berfungsi sebagai mordan untuk bahan pengikat dalam pewarnaan kain. Dan yang keempat itu kemiri, yang dimana kemiri ini berupa pohon besar yang tingginya dapat mencapai 40 meter. Bahan kemiri ini dapat digunakan pada biji-bijiannya dan produksinya sekitar 30-40 kg. Yang digunakan pada kemiri ini ialah dagingnya yang terdapat dan dicampurkan pada bahan-bahan yang lain sebagai penguat dan pengawet pada pewarna tersebut. Dan yang kelima itu pohon dadap, yang dimana kulit dan batang pada tanaman dadap ini dapat berfungsi sebagai bahan pelembut daripada kain tenun ikat. Inilah 5 pewarna alami yang digunakan oleh masyarakat pengrajin untuk pada kain tenun ikat Sumba ini. Dan yang berikutnya itu kita masuk pada proses pengolahan kain tenun ikat. Proses pengolahan pada kain tenun ikat ini untuk bahan dasarnya yang pertama ialah benang kapas yang dapat dipintal secara mandiri manual oleh pengrajin. Namun seiring berjalannya waktu oleh pengrajin tersebut dan seiring berkembangnya teknologi juga, pemintalan benang ini menggunakan mesin dengan tahapan produksi yang dapat lebih cepat. Dan juga proses produksi kain tenun ikat Sumba ini awalnya dimulai dengan menggulung benang, kemudian melanjutkan dengan rentangkan benang atau pamining, dan mengikat selanjutnya dan mengikat benang. Pada zaman dahulu, tali benang ini diikat dengan tali kalita dari pohon gewang. Namun pada saat ini, sering berjalannya waktu dan teknologi,
kain tenun ikat ini diikat dengan tali rafia karena dianggap lebih mudah diperoleh. Benang tersebut yang sudah siap yang setelah diikat dan disiap dicelup dalam pewarna alam yang sudah disiapkan. Nah, sampai dengan saat ini pewarna yang diperoleh juga oleh sang perajin itu berupa pewarna hitam, biru, dan merah. Pengrajin juga dapat memungut dan memproses bahan-bahan pewarna atau menyediakan cairan pewarna untuk dapat mencelup benang yang sudah diikat secara langsung, tetapi ada juga yang lain yang menggunakan jasa orang lain. Nah, setelah dicelup dari pewarna dapat dijemur sampai kering dengan baik dan benang-benang tersebut siap ditenun dengan sesuai motif yang sudah disiapkan. Nah, jenis produk selanjutnya juga, jenis produk kain tenun ikat Sumba Timur ini yang berupa selendang. Selendang ini dengan ukuran rata-rata 1 meter kali 6,0 hingga selendang ini dapat digunakan oleh pria sebagai selempang, pria atau wanita yang digunakan sebagai selempang di pundak mereka. Dan juga sarung. Sarung atau biasa disebut lau dengan ukuran 2 kali 1 meter. Sarung ini digunakan oleh sang wanita atau selanjutnya itu kain atau hinggi. Hinggi ini berukuran 3 kali 1,5 meter. Hinggi ini terdiri dalam 2 warna, yaitu hinggi kawuru dan hinggi kumbu atau biasa disebut kain merah. Hinggi ini digunakan oleh sang pria yang berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari hinggi kumbu dan hinggi kawuru, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya maka dari setiap produk yang menghasilkan berbeda-beda motif, yang pada motif kain tenun Sumba ini akan berbeda-beda, namun ada juga corak binatang tersebut layaknya dijadikan sebagai nilai kehidupan sebagai manusia. Misalnya, motif kuda dapat melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsaan. Kata kuda juga menggambarkan simbol atau harga diri orang-orang Sumba. Adapun motif lain antara lain buaya naga yang menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Adapun motif yang lain melambangkan kehidupan wanita, seperti ayam yang menggambarkan kehidupan wanita, dan motif burung juga diantaranya burung kakatua yang melambangkan persatuan dan persatuan. Adapun motif manusia atau tau yang menggambarkan penolakan kejahatan. Itulah simbol-simbol yang dipakai dalam pewarnaan kain dan gambar-gambar corak pada kain tenun ikat Sumba ini. Dan masih banyak corak yang lainnya yang digunakan pengrajin dalam pada kain tenun ikat Sumba ini. Nah, hingga akhirnya hasil produk kain tenun ikat Sumba ini dapat kita lihat pada slide berikut ini. Terdiri pada hinggi, sarung atau lau, dan pun juga selendang. Demikianlah pada video
saya kali ini untuk pemenuhan tugas Kapita Selecta Sumba. Sekian dan terima kasih.